Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Hari ini kita lagi live lagi di Telegram kita, Trading Tanpa Baper seperti biasa di tanggal 31 Juli ya, akhir Juli penutupan penutupan bulanan ya teman-teman ya, penutupan bulanan dan kita hari ini di hari Kamis jam 7.20 malam teman-teman ya. Nah, mungkin sorry dulu sebelumnya teman-teman kalau ada sedikit mungkin kekurangan daripada layar gitu ya atau misalnya suara yang cukup berisik kalau misalnya kedengaran dan juga mungkin kita nggak akan lama untuk live malam ini ya teman-teman karena kebetulan gue lagi di luar gitu ya. Nah kita hari ini temanya sesuai yang tadi gue udah share barusan, temanya kita akan menganalisa ya teman-teman ya, analisa dari request teman-teman di TTB. Jadi teman-teman yang join-join di Telegram ini ya, jadi seperti ada Bro Andi, Bro Rio, Bro Yoga, Boy Boy, Bro Budi, Kaito, V, dan Calvin dan lain sebagainya ya teman-teman, silakan langsung request di bagian komen. Nah kita akan menjawab analisa dari request teman-teman. Kenapa sih nggak ada tema spesifik gitu? Karena ya kalau kalian bisa lihat ya, kemarin juga kita ada sempat kasih kalian, gua ada sempat kasih kalian updates gitu ya di YouTube. Teman-teman bisa cek. Kita coba buka YouTube dulu ya, sorry. Nah teman-teman kalau cek di situ ada kata-kata gua di mana analisis analisis gua terakhir untuk si Bitcoin ya teman-teman ya, untuk si Bitcoin pribadi itu adalah sideways teman-teman ya, sideways yang cukup panjang ya. Jadi sideways cukup panjang ini memang akan melelahkan teman-teman, dan sampai hari ini pun kita masih bisa lihat ya, Bitcoin ini masih bolak-balik aja ya, belum ada pergerakan yang besar gitu ya. 121 belum kena, 113 pun belum kena, ini masih kayak linglung dia mau ke arah mana teman-teman ya. Makanya kita di sini agak sedikit tricky teman-teman ya, dan menurut gua pribadi harusnya sih kalau kita ngomongin tentang pergerakan Bitcoin akan mulai kapan, ini di sini gue ada kasih kata-kata buat kalian gitu ya. Salah satu kenapa market itu bisa sideways, Bitcoin itu bisa sideways, salah satunya adalah kita lagi ada di fase Mercury retrograde ya teman-teman. Silakan di searching gitu ya, namanya fase Mercury retrograde. Ini teman-teman bisa carilah, dan banyak banget kok yang memberikan analisis tentang fase Mercury retrograde dan pengaruhnya terhadap financial market gitu ya. Nah, kalau terakhir gue ada kasih sedikit riset di sini ya. Jadi intinya fase Mercury itu biasanya membuat Bitcoin sideways, dan biasanya pergerakan besarnya itu adalah 5 hari sebelum selesainya Mercury retrograde ya. Jadi 5 hari sebelum selesainya Mercury retrograde, kalau kita lihat di sini Mercury retrograde Juli 2025, itu kan dia di Agustus 11 ya teman-teman ya, 11 Agustus. Nah harusnya dia akan mulai bergerak, artinya kan 5 hari ke belakang, sorry, ya 5 hari ke belakang, which is kalau kita ngomongin di Bitcoin, ya artinya dia akan mulai bergerak itu yang lebih besar ya, entah itu ke 121 atau entah itu ke 113, itu adalah mulai dari tanggal 6 Agustus gitu ya. Nah, jadi selama mungkin belum sampai 6 Agustus, ekspektasi kita dalam Bitcoin ini akan bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Karena juga kalau kita lihat, tidak ada sentimen yang terlalu bullish banget, tidak ada juga yang terlalu bearish banget gitu ya. Nah, tadi malam memang kalau kita perhatikan di FOMC gitu ya, keputusan daripada si Powell terakhir untuk suku bunga ya, menurut Powell dia masih belum akan menurunkan gitu ya, belum membuat keputusan apapun untuk bulan September apakah akan turun suku bunga atau tidak. Tapi pernyataan Trump bahwa katanya ketua The Fed itu akan menurunkan pada bulan September. Jadi ini memang market ini gimana ya? Sangat sangat galau teman-teman ya, sangat galau, dan itu pun membuat kita juga harus cukup berhati-hati ya teman-teman. Nah makanya hari ini kita akan menjawab request daripada teman-teman aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton lewat YouTube, jangan lupa teman-teman bisa subscribe supaya tidak ketinggalan, dan juga yang belum join untuk Telegram kita, teman-teman bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin di Telegram ketinggalan gitu ya daripada recording-recording seperti ini, silakan teman-teman cari YouTube kita di Trading Tanpa Baper atau Vincent Chandra, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung mulai untuk menjawab request daripada teman-teman. Tapi mungkin satu lagi, teman-teman ya, selain daripada si Bitcoin yang masih bolak-balik, gue cuma bisa katakan ya, teman-teman ya, pertama kita tetap harus hati-hati terhadap Ethereum. Ya, karena kalau kita lihat Ethereum ini secara higher time frame, ya secara higher time frame dia lagi tertahan di peak double top ya, dari peak double top yang pernah kita bahas juga di beberapa waktu yang lalu ya. Peak double top yang ini yang menyebabkan harga Ethereum waktu itu turun sampai ke 1.500 ya. Nah kita sekarang lagi berada ngetes di peak double topnya, jadi ini biasanya ya memang adalah area resisten yang cukup besar dan bisa menyebabkan menyebabkan dalam waktu mungkin 1 sampai 2 minggu ke depan gitu ya, mungkin bisa jadi Ethereum itu akan mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum akhirnya dia mungkin jebol lagi teman-teman ya.
Nah, nanti nanti kita akan bahas untuk lebih lengkapnya seperti apa di pertemuan kita yang selanjutnya, di live-live kita selanjutnya. Makanya teman-teman yang mungkin ketinggalan, belum kenal TTB gitu ya, teman-teman silakan subscribe dan ikutin Telegram kita ya. Nah, dalam lower time frame-nya sebenarnya Ethereum ini cukup menarik, teman-teman. Menariknya kenapa? Karena kalau kita perhatikan secara sederhana ya, kalau teman-teman misalnya ngambil parallel channel gitu ya, kalian misalnya sebenarnya Ethereum ini bergerak dalam sebuah uptrend yang cukup clear ya. Jadi kalau kita lihat ini cukup clear ya. Kalau kita lihat di 4 hour chart, ini gambar gua sebelumnya sih. Gambar gua sebelumnya. Nah, ini mungkin gua hapus saja dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan ini pure uptrend, teman-teman ya. Pure uptrend walaupun dalam range yang cukup kecil dan cukup lambat, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga secara 1 hour chart pun ya sudah terjadi change of character gitu ya, which is kalau kita ada change of character ya biasanya fair value gap terdekat itu akan menjadi point of interest untuk buy ya. Ini point of interest untuk buy. Ya, ini buy-nya yaitu di sekitar 3.770 sampai 3.800. Nah, tapi walaupun LTF-nya bagus banget, lower time frame-nya sangat bagus, higher time frame-nya ini tidak menarik. Karena higher time frame-nya ini kan ada di area resisten, teman-teman. Makanya kita harus cukup hati-hati. Ya, tapi teman-teman, solusinya menurut saya pribadi, kalau kita melihat pergerakan yang seperti ini, Ethereum itu bergeraknya dalam uptrend, artinya sebenarnya teman-teman itu bisa bet on altcoins ya. Bet on altcoins ya. Jadi teman-teman itu bisa bet on altcoins yang kebetulan dia sudah mungkin balik ke harga murahnya, dia sudah retrace ke harga murah secara higher time frame dan juga dia bisa secara lower time frame pun menarik, teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah Turbo yang kemarin-kemarin itu kita sempat beberapa kali di live gitu ya, dan bahkan gue juga spill di sini, teman-teman bisa cari di TTB Turbo. Gue tulis di sini kan, ini adalah salah satu potensi daripada meme coin yang bisa ATH gitu ya. Nah, tapi ada penjelasannya gitu ya, apa dasar gua mau ngomong bahwa itu ATH itu di live yang sebelumnya, tapi itu private teman-teman, makanya kalau teman-teman yang belum join harus join ya Telegram kita ya, karena kadang-kadang kita punya live private yang tidak di-record ya. Nah, Turbo itu juga kalau kita lihat secara lower time pertama, kalau kita lihat secara higher time frame ya, kalau kita lihat secara higher time frame dia sudah masuk ke area demand-nya teman-teman, atau kalau kita ngomong goblok-goblok aja gitu ya, ini arti ada support resisten teman-teman, yang sebelumnya dia adalah resisten gitu ya, di sini dia menjadi resisten, teman-teman lihat dia menjadi resisten, lalu dia meninggalkan satu area ini dan ini menjadi resisten become support. Nah, dari resisten become support dia mengalami pantulan yang cukup kencang teman-teman ya, bisa dibilang kalau lihat dari low sampai ke up sampai ke atasnya ini sampai 18%. Dan kalau kita juga lihat di lower time frame ya, ini sudah terbentuk change of character ya, which is kalau kita perhatikan secara structure artinya ada penurunan yang lumayan, lalu berubah trennya. Jadi ada kemungkinan turbo dari titik sini dia bisa mengalami kenaikan. Nah, itu salah satu cara gitu ya, salah satu solusi buat teman-teman yang mungkin mau trading gitu ya, mungkin mau trading tapi khawatir gitu, khawatir terhadap Ethereum yang mungkin berada di area mahal gitu ya, Bitcoin yang juga masih sideways. So, menurut saya pribadi ya, baiknya adalah kita mencari altcoins yang secara HTF support itu sudah retrace gitu ya, sudah terretrace dan juga secara lower time frame dia sudah berubah structure, contoh seperti si Turbo ini. Ya, masih banyak teman-teman ya koin-koin yang bagus-bagus seperti itu. Contoh si ENA. Ya, ini contoh si ENA ini gambaran dari live-live yang sebelumnya gitu ya. Gue bilang ada 3 area yang bisa diperhatikan. Ternyata di area yang paling high risk, teman-teman. Ini di area yang paling pertama yang dia mantulnya lumayan kencang ya. Dan ini kalau kita lihat secara ENA ini lagi rame banget ya, dibahas di mana-mana ya, di YouTube, di Twitter itu banyak banget yang bahas ENA ini, ENA mantap gitu ya. Mungkin gara-gara salah satunya adalah stable coin ya. Gara-gara ENA punya USDE gitu ya. Nah, makanya selain dari para teknikal gitu ya, memang paling gampang itu adalah TA. Ini paling gampang ya. Cuma kalau teman-teman mau mendapatkan return yang baik gitu ya, return yang baik, maka teman-teman itu harus peduli terhadap fundamental gitu ya. Fundamental peduli fundamental teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau dapat better return gitu ya. So itu yang mau gue sampaikan untuk pertama sebelum kita masuk ke dalam request teman-teman ya. Nah, jadi hari ini temanya adalah analisis dari request teman-teman di TTB. Nah, mari kita lihat-lihat ya teman-teman yang sudah join ini hari ini berapa orang ini? Lebih dari kayaknya 15 ya, bisa 15 orang lebih ya ini ya. So, welcome teman-teman ya, selamat malam juga. Ini kalau kita lihat dari pertama ada si Turbo. Turbo sebenarnya sudah dibahas ya tadi ya. Ena juga
ENA juga sebenarnya sudah dibahas juga ya. Sorry, ini dibahasnya tapi mungkin dibahas di tempat yang lain gini. Untuk ENA ya teman-teman ya, secara kalau kita, gua langsung hapus saja mungkin ya semuanya ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini memang banyak banget gambaran di mana orang-orang itu menggambarkan ENA itu akan membentuk double bottom ya. Tentu ini adalah suatu analisis yang bisa gue bilang cukup mudah gitu ya. Gue juga cukup setuju gitu ya. Bukan berarti gue tidak setuju teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, ini namanya potensi. Jangan mentang-mentang dia karena bentuknya double bottom, kita tiba-tiba bisa menarik targetkan dia sampai ke $7. Ini kan kalau kita lihat secara double bottom kan. Ini kan kalau kita tarik, dia tarik ke sini, kan jadinya kurang lebih ke 7 sampai $8. Ya nggak teman-teman? Nah, rasanya kan agak-agak mungkin gitu. Nah, makanya kita lihat yang paling dekat aja dulu. Nah, kalau teman-teman pernah belajar sama TTB, teman-teman ya, gue pernah kasih tahu teman-teman ada satu pattern yang namanya kompleks double bottom. Ya, nah kalau kita lihat itu adalah pergerakan kompleks double bottom, teman-teman. Jadi sebenarnya daripada double bottom yang besar, kita bisa lihat di sini tuh ada double bottom yang lebih kecil, gitu. Sorry, salah ya. Nah, ada double bottom yang lebih kecil. Nah, double bottom yang lebih kecil ini mendorong untuk si ENA ini bisa naik sampai at least ke sekitar 0,74. Ya, nah, 0,74 itu kurang lebih areanya adalah di sekitaran sini. Ya, nah, maka kalau nanti kita turun ke daily chart, nah di area sini itu memang ada resisten teman-teman untuk si ENA ya. Kalian bisa lihat dari line chart di sini ada beberapa kali dia ketahan ya. Jadi kalau berdasarkan double bottom yang ini tadi, nah, ini targetnya kurang lebih seperti itu ya. Sesimpel itu secara pergerakan pun dia uptrendnya sangat kencang ya. Dia uptrendnya sangat kencang dan kalau kita lihat sebelum dia uptrend dia tuh terjadi retrace yang cukup baik gitu. Dia retrace benar-benar nutup fair value gap daily terdekat langsung mantul teman-teman ya. Langsung mantul mantul ontul gitu ya. Mantul mantul ontul itu kayak pernah dengar teman-teman ya. Siapa yang ngomong itu ya? Mantul mantul ontul ya. Aku pernah dengar itu kayak di Instagram gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga di lower time frame-nya pun ya ini sudah sangat tinggi ya teman-teman ya, pergerakannya udah sangat tinggi. Nah, maka kita bisa melihat sebenarnya salah satu area yang kita bisa perhatikan itu adalah area sini teman-teman ya, yaitu area inverse fair value gap ya. Ini bisa gua katakan sebagai inverse fair value gap. Karena inverse fair value gap itu artinya fair value gap yang sebelumnya bearish tertahan di sini ya. Jadi dia tertahan di area sini, dia sempat turun dulu. Dia sempat turun mengambil satu liquidity di sini, dia turun teng 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 teng, lalu dia naik. Nah, maka ketika nanti dia balik ya, kalaupun kita juga tarik misalnya secara Fibonacci gitu ya, ketika dia balik, nah dia akan balik ke area murahnya gitu teman-teman. Area murahnya itu akan meretest area inverse fair value gap sebelumnya. So in my point of view untuk ENA itu adalah pergerakan seperti ini teman-teman. Ya, dan ini bisa mendorong dia sampai ke ya dekat-dekat 0,8 teman-teman. Mungkin bisa lewat-lewat dikit, mungkin bisa jadi kurang sedikit juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ENA, dan ini bullish teman-teman. Bullish itu secara fundamental, secara teknikal, dan juga secara sentimen. Jadi dia nih bullishnya dari tiga hal. Bullish TA, bullish FA, bullish sentimen. Kenapa bisa ngomong sentimen? Kalian bisa cari sendiri ya. Kalian cari aja influencer-influencer yang kalian kenal, baik di Indonesia, baik itu di luar negeri, itu pada ngomongin enak, teman-teman ya, pada ngomongin USDI, pada ngomongin Genius X dan lain sebagainya. Ya walaupun sebenarnya ya itu cuma goreng-gorengan aja, teman-teman ya, seperti itu. PAM. Nah, PAM ini sebenarnya salah satu koin yang eh, baru listing udah jatuh ya, baru listing udah jatuh dalam. Tapi ketika dia jatuh dalam ini teman-teman ya, ketika dia jatuh dalam ini sebenarnya sudah ada terbentuk area akumulasi ya teman-teman. Kalau aku perhatikan sih di area-area sini itu sudah terbentuk area akumulasi. Ya, jadi ini sebenarnya secara lower time frame ini sudah cukup menarik untuk kita perhatikan gitu ya. Mungkin dia bisa retrace at least sampai ke area sini ya. Ini adalah area supply zone-nya. Nah, tapi ya kalau sudah nyampe ke sana ya ujung-ujungnya dia akan balik lagi gitu, karena ini secara higher time frame ini adalah pergerakan yang bearish ya. Maka ada kemungkinan pergerakannya seperti ini. Nah, dalam lower time frame kalian sebenarnya tinggal sesimpel cari area belinya. Nah, kalau gue lihat area belinya itu paling dekat adalah di sini. Ya, ini adalah demand zone rally based rally ya. Demand RBR, rally based rally. Ya, demand RBR. Nah, ini kalau kita juga ya pakai tarik-tarik Fibonacci juga sama aja ya. Ini balik lagi ke area dekat-dekat golden ratio, teman-teman. Ya, ini kelihatan banget ya. Ini sih currently kalau gue lihat ini belum ada yang bisa di short sih. Sebenarnya bisa sih ini dari
dari ini sih, ini sebenarnya harusnya udah aktif dari tadi ini. Harusnya udah begini. Kondisi shortnya ini harusnya udah begini dari tadi. Nah, ini sampai di bawah-bawah sini lah paling. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ya ini sih nggak terlalu menarik. Lebih baik sih menunggu posisi longnya. Jadi mungkin kurang lebih ya di bawah-bawah sini lah ya. Di dekat-dekat sini. Nah, bisa seperti ini. Gitu. Ya. Nah, ini baterai udah mulai low lagi ya. Oh, masih 19%. Harusnya masih bisa, teman-teman. Jadi kita selesaikan sampai live-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk si PAM ya. Ini salah satu yang secara teknikal menarik, tapi fundamental tidak menarik ya. Karena PAM itu, dengar-dengar ya, PAM itu ICO untuk exit strategi ya. Karena meme coins udah pada mati ya. Rata-rata meme coin udah pada mati, kecuali mungkin si Pengu ya teman-teman ya. Pengu pun hari ini naik hampir 10% ya. Tadi sempat nyentuh 0,04 lagi. Dan ini lagi banyak ya teman-teman ngomongin Pengu ya. Lagi banyak yang ngomongin Pengu itu bisa ke 0,1. Tapi sorry to say, gue bisa ngomong itu halu teman-teman ya. Walaupun mungkin bisa, tapi ya halunya terlalu banyak ya, terlalu terlalu besar teman-teman. Karena ya market kripto ya teman-teman ya, nggak mungkin dari harga yang sudah naik sebesar sebesar ini dalam satu cycle yang pendek gitu ya. Ini bisa dibilang dalam 1 bulan ya. 1 bulan naik 400%, ini tidak mungkin big money-nya tidak mau take profit. Ya, tidak mungkin, ingat, tidak mungkin big money-nya tidak mau take profit. Karena ingat, bagaimanapun maupun PNU ini ada fundamental, tetaplah sejatinya dia adalah meme coin. Ya, jadi teman-teman harus ingat itu ya. Sol Dongko masih ngehold dari 172. Untuk Sol ini bulan depan ya, bulan depan ini harusnya cukup menarik. Ini pernah kita bahas juga di live ya. Jadi gua tuh sebenarnya cuma mau nungguin ini loh. Gue cuma mau nungguin monthly-nya bisa close gak di atas 0,5. Ternyata kalau kita lihat, ini kan kebetulan tanggal 31 nih, udah mau closing. Harusnya sih Solana ini tidak jauh-jauh nih closingnya dari titik 170-an ini. Jadi menurut saya harusnya Solana ini bisa close bullish. Nah, tetapi close bullish ini nanti hanya bisa mendorong dia itu paling tidak naik sampai ke 220. Sorry, paling maksimal, bukan paling tidak ya, paling maksimal naik untuk Solana ke 220. Ya, nah, 220 itu adalah area dealing range teori yang pernah gue juga jelaskan, dan kalian juga bisa cari di Google ya, itu adalah area yang namanya dealing range teori. Nah, Solana ini secara fundamental sudah cukup jelek ya. Harganya tuh bisa kita ngomong sebenarnya sudah price in lah teman-teman gitu ya, price in dari bullish yang sebelumnya. Ini pergerakannya udah price in, jadi ada kemungkinan dalam mungkin bulan Agustus tuh udah mentok banget untuk Solana kenaikan satu candle gitu ya. Habis itu the rest of 2025 September gitu ya sampai ke 2026 kemungkinan besar dia akan terus turun teman-teman untuk Solana ini. Ya, so itu yang mungkin gue bisa sampaikan untuk Solana. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati untuk si Solana gitu. Lebih baik sih yang lain. Alpanya kali ini apa kok? Nggak ada ya, nggak ada. Alpha kita udah banyak ya, ada Turbo, ada ENA, itu kalian tinggal itu. Satu lagi kan tadi tadi pagi ada kita share. Nah, teman-teman tinggal jawab sendiri kan. Ini kan tadi gua ada share nih. Sudahkah Anda akumulasi koin ini, ya kan? Nah, sudahkah Anda akumulasi koin ini? Nah, ini kan udah banyak yang tahu kan. Itu salah satu yang cukup menarik yang kalian bisa pantau ya, teman-teman. Oke, request-requestnya kita jawab-jawab yang menarik ya. Virtual sama pengen tahu overall kondisi market ke. Overall kondisi market tadi di awal kita sudah bahas bro V ya atau sis V ya, ini nggak tahu. Virtual. Kalau virtual tetap aku cuma bisa ngomong secara jangka panjang ya. Jangka panjangnya virtual itu tidak menarik. Mana ya? Aku pernah bikin sih virtual USD mungkin di crypto ya. Nah, ini secara apa ini banyak banget tulisannya ini ya. Nasi Padang apa nih? Nasi Padang 3 kali metongnya apa ini tulisnya? TTP mempercayai bahwa Juli adalah tulis momentum. Waduh, ketahuan deh. Tapi ya sudah lah ya. Tapi gini-gini, virtual ini pada dasarnya lagi berada dalam fase distribusi. Jadi teman-teman harus hati-hati, walaupun nanti mungkin market masih mengalami kenaikan, tapi virtual pribadi ini sudah dalam fase distribusi. Jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati karena ini gimana kok bisa ngomong virtual itu fase distribusi. Yang pertama, lihat dari kesepiannya. Maksudnya AI agents yang makin sepi untuk kripto ya. Kita ngomongin kripto, kita tidak ngomongin daripada sektor AI agent secara global ya. Kita ngomongin AI agent yang ada di kripto itu sudah mulai sepi. Di virtual juga kalau kita lihat secara teknikal ini sangat make sense gitu ya, sangat make sense bahwa area ini akan menjadi area distribusi. Apalagi dia berada dalam golden ratio daripada bearish yang sebelumnya, bearish rally sebelumnya.
ini golden ratio ya, ini ada 0,618, 0,5 plus fair value gap bearish ya. Jadi ini bisa kalian lihat ya, ini adalah bearish rally gitu ya, bearish rally. Lalu ini adalah bisa kita ngomong seperti secondary reaction gitu ya, secondary reaction sideways. So kita bisa ngomong ya ini ada kemungkinan dia adalah kenaikan pumping sideways untuk distribusi buang gitu ya. Seperti itu. Ya, itu sesimpel itu untuk ngebahas virtual ya. XHU masih sideways sideways, jadi ini tidak usah dibahas ya. Ini posisi lagi di support tapi belum bisa dibuy untuk XHU. Bitcoin masih sideways juga, jadi tidak usah dibahas juga. Itu terakhir bisa lihat di YouTube ya, apa kata gue tentang Bitcoin gitu ya. PP Ungu kok, PP Ungu kan lagi masalah sama gym ya katanya ya. Katanya orang yang nge-gym itu adalah, aduh, aku nggak ikut-ikutan lah teman-teman ya. Orang yang nge-gym itu pintar, teman-teman ya. Orang nge-gym itu pintar kok. Makanya buktinya gue nggak punya otot. Buktinya gue nggak punya otot gitu. Makanya orang yang nge-gym itu pintar. Makanya kalau gue mah ya gitulah ya teman-teman ya. Oke, PP Ungu. Wah, PP Ungu ini kayaknya ada mengalami penurunan ya. Ini lumayan. PP Ungu ini, oh sorry, PP Ungunya tuh AIXBT ya. Tapi ini secara kalau untuk ngomongin PP itu bearish ya. PP juga udah mulai bearish. Ini sebenarnya salah satu watchlist menurut saya ya. PP ini kalian bisa dengar ya kata-kata gua, boleh dicatat gitu. Ini kan ada di record ya di YouTube ya. Kalian boleh catat. PP adalah salah satu koin yang ketika bear market is in, harusnya kalian punya posisi short di sini. Ya, jadi ini adalah salah satu koin yang ketika bear market ya, iskin, kalian harusnya punya posisi short di sini. Ini salah satu koin yang gue bisa ngomong uh, typically very bearish gitu ya. I'm very bearish terhadap PP gitu. Ya, seperti itu. Doge, Doge masih sama ya. Ini gue cuma lihat daily ya. Daily masih ada potensi untuk kenaikan asalkan dia bisa nyentuh 0,20 ya. Bukan asalkan sih, ini adalah area low risk-nya. Area low risk-nya. Jadi untuk 0,20 ini adalah area yang kalian bisa perhatikan untuk Doge bisa kalian melakukan pembelian. Ya, seperti itu untuk si Doge. Karena nih area daily-nya kenapa nih? Kok bisa ngomong kok area daily di sini? Ini kemarin ada penjelasannya ya. Ini adalah fair value gap tertahan beberapa kali. Lalu sebelum dia naik, dia meninggalkan fair value gap. Jadi ini namanya inverse fair value gap. Nah, kebetulan kalau saya tidak salah ingat, nah di weekly, ini kalian bisa lihat ya. Ini cara aku ngambil area kotak ungu ini adalah gini. Ini kalian perhatikan ya. Ini ada week, ya ini ada week satu di sini. Terus kalau kalian lihat di bawahnya ada week lagi. Jadi week sama week gitu ya. Week sama week, bukan week ya teman-teman ya, tapi week sama week itu week, dua week ya, bukan week ya. Nah, dua week ini teman-teman, kalau kita ambil ini tuh dinamakan sebagai namanya volume imbalance. Nah, ini kalian bisa cari di Google, mau cari di teori-teori ICT juga ada gitu ya. Volume imbalance. Nah, area ini yang bisa kita katakan tuh sebagai mirip seperti rally based rally gitu ya, mirip seperti rally based rally, intinya menjadi area point of interest. Nah, kebetulan di dalam sana itu ada satu area yang kita lihat secara daily, ini merupakan area inverse fair value gap. Jadi kalau kalian mau cari buy, carilah buy itu ketika dia masuk sini. Nah, ketika masuk situ, nanti kalian lihat secara lower time frame apakah ada pergerakan yang bagus, misalnya begini, nah kalian bisa long di sini gitu loh. Ya, ini misalnya dia strukturnya sudah mulai bullish seperti si turbo tadi kan. Contoh nih seperti turbo nih mirip nih tadi. Contoh nih turbo kan. Ini turbo kan kalian bisa lihat nih, ini pergerakan naik turun naik. Nah, ini di sininya long gitu. Ya, cari longnya di sini. Ini secara gampang kalau secara sistemik ya, sistemik trading, ya longnya itu ketika terjadi change of karakter seperti ini ya. Seperti itu. Sui eh, $5 balik lagi itu favorable ya, bisa untuk balik ke $5, tapi jujur areanya gue masih cukup bingung ya. Jadi aku tidak yakin sih bahwa dia bisa retrace sampai ke sini, sampai ke $3,3. Tapi secara overall trend $5 itu favorable untuk dia di test, atau bahkan mungkin bisa jadi dia masih bisa nyentuh all time high untuk isu ini. Ya, kenapa gue bisa ngomong gitu? Fundamental oke, technical tidak jelek gitu. Ya, fundamental oke, technical tidak jelek. Nah, jujur kalau kita lihat secara technically secara ini ya, secara area 4 hour chart, ini sebenarnya adalah area terbaik untuk kita masuk dalam posisi buy ataupun posisi long. Ya,
Ini bisa kita lihat ya, ini tuh sebenarnya ada pergerakan yang kalau kalian lihat ini adalah A, B, C, ya. Ini A, B, C, ini ada satu wave naik ke atas, maka biasanya udah satu wave naik ke atas. Satu wave naik ke atas, ini adalah wave 2 untuk mencari wave 3, wave 4, dan wave 5 gitu. Ya ini secara analisis wave untuk teknikalnya ya. Secara fundamental, Sui itu masih very good ya. Masih very good. Aku bisa ngomong seperti itu. Wah, ini udah peringatan ya teman-teman. Jadi mungkin hanya kurang lebih dua request lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk si Sui. Jadi masih masih cukup tinggi. Jup ini gak usah dibahas lah ya nanti aja ya. Jupnya kita bahas di lain waktu teman-teman. Sion, Kochen, Wivko. Wah, Sion ini jujur ah, Wivko, Wormhole. Jadi kita mungkin akan jawab Sion sama Wormhole ya. Sion sama Wormhole dulu deh. Sion dulu ya. Jadi sorry ya teman-teman yang mungkin nggak kejawab requestnya, nanti mungkin malam nanti ya teman-teman bisa jadi gua akan ngelanjutin lagi mungkin jam-jam setengah 10 gitu kalau teman-teman masih ada yang mau request. Tapi kalau teman-teman nggak ada yang mau itu lagi sih ya nggak usah ya. Nah Sion ini kalau kita lihat secara spot market ini sideways. So kalau udah ngeliat kayak gini, aku cuma bisa ngomong gampang, udah turun lagi gitu aja, gitu loh. Ya, karena ini sideways. Sideways itu tidak perlu kita lihatin sebenarnya. Mau kita ngomong secara long term pun itu tidak menarik gitu. Ya, mau kita ngomong secara long term kalau dia masih sideways. Karena nanti ketika dia naik, even dia sideways seperti ini, ketika dia naik, pasti ada yang selling off. Jadi dia tuh akan lama lagi naiknya. Kayak gitu. Itu pun kalau naik. Kalau tidak, nah, bahaya kalau tidak ya. Jadi untuk si Sion ini tidak menarik ya. Wormhole, kita coba lihat wormhole ya. Ini kalau nggak salah menjadi altcoin series kita nomor 12 ya, nomor terakhir berarti ya. Wormhole ini udah di area menarik ya, udah di area menarik yang kita bahas ya beberapa kali dia mantul ya teman-teman ya. Beberapa kali dia mantul belum dapat 40%-nya masih belum dapat. Ini coba gua hapus dulu. Oke, for hours ini ya masih bagus-bagus ya. Ini memang area pembelian. Setiap kali nyentuh area beli naik. Ini berarti kalau kalian ikutin dari YouTube naik ini dapat 5, udah naik dapat 15 gitu ya. Dari sini beli lagi dapat 9 gitu. Ini kalau misalnya ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau kita lihat secara pergerakan ini masih agak tricky ya teman-teman. Ini masih 50-50 sih. Ini masih 50-50. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya mau beli ya, itu coba boleh kalian tunggu. Kalian boleh tunggu ketika dia nyentuh di bawah 0,08. Jadi di sini ada liquidity. 0,08 ini ada liquidity. Jadi ada kemungkinan dia bisa nyentuh 0,08 dulu sebelum dia melakukan kenaikan lagi. Ya, jadi untuk si wormhole seperti itu. Nah, kalau dalam perspektif menitannya ya, dalam menitannya ini sebenarnya kayaknya menarik untuk kita lakukan posisi short ya. Coba gua lihat dulu. Nah, di sini sih. Paling di sini ya, ini kalaupun dapat ya 0,84-an sekian. Ini kalau kalian mau short di sini oke dengan stop loss mungkin dekat sini 1,1 kali 1 ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk si wormhole. Ya ini mungkin kalau misalnya mau dilakukan posisi short. Cukup menarik ya, ini cukup menarik untuk posisi short. Karena dia lagi sorry. Dia baru saja retrace dari area supply yang ada di sini. Ya, ini sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menarik untuk di posisi short. Tapi ya very very short term teman-teman. Kalau kena targetnya duluan ya jangan di entry lagi teman-teman ya. Ini kalau dia bisa kena sebelum kena target, kalau dia retrace ke atas, reclaim order blocknya atau CISD ya, CISD teman-teman bisa silakan ambil posisi short dengan tentunya resiko yang kalian sudah ukur ya. So sampai di sini dulu teman-teman ya karena ada keterbatasan daripada baterai teman-teman ya dan juga kondisi di tempat gua live hari ini. So mungkin sampai di sini dulu untuk jawaban request